sebenarnya menurut Bung Leon, apa sih yang menyebabkan si Ara ini keluar dari PDI? Iya, Bang. Terima kasih, Bang Ijal. Eh, Mungkin sebelum ke sana, Ya, kita lihat dulu memang sebenarnya fenomena tokoh-tokoh partai ataupun person-person dalam partai itu pindah lintas partai ya, ataupun loncat sana loncat sini sebenarnya sudah banyak. Jadi ya, misalnya kita lihat ada Ferdinand dulu di Demokrat, sekarang ke ya. PDI, Ruhut Hmm, Sitompul itu dari apa namanya Demokrat juga ke PDI, juga ya, beberapa tokoh-tokoh lain juga banyak sebenarnya yang lompat ataupun pindah lintas partai. Tapi ini tidak menjadi pembicaraan serius, utamanya ya, tidak menjadi obrolan yang hangat di ya. sosial media ataupun di pemberitaan-pemberitaan lainnya. Nah, Hmm, yang menarik ini kenapa ketika Marwar Sirait, seorang tokoh di PD Perjuangan, pindah ataupun menyatakan keluar atau mundur dari PD Perjuangan, ini menjadi pemberitaan yang sangat sangat hangat sekali. ya, Misalnya kemarin sempat trending topik di Twitter itu nomor ya, satu sempat jadi trending topik. Nah ini ya, menarik sebenarnya untuk kita lihat. ya. Dan kalau boleh saya katakan, sebenarnya harus kita akui sebenarnya PDI Perjuangan ini merupakan salah satu partai yang menurut saya ya dalam Hmm, perspektif saya, opini saya sebagai seorang akademisi yang melihat partai politik merupakan salah satu partai yang pelembagaan politiknya uh, lumayan bagus dibanding partai-partai yang lain. ya, Jadi ini nanti pada nantinya akan berkaitan dengan konteks bagaimana Marwar Sirait ini keluar dan kenapa bisa menjadi pembicaraan yang hangat. Jadi kalau kita lihat Bang, PDI Perjuangan ini hmm, salah satu partai yang bisa kita katakan tanda kutip partai kader lah. Jadi ya, PDI Perjuangan ini tidak pernah kekurangan sosok, ya, kekurangan tokoh hasil dari gemblengan partai politiknya. Karena kita tahu sendiri mereka punya akademi sendiri, punya tempat ya, pembelajaran sendiri, ya, dan mempunyai pola kaderisasi yang menurut saya dibanding partai-partai yang lain sudah lebih lebih bagus seperti itu. iya. Sehingga Hmm, memang banyak sekali bermunculan di publik lewat media sosial ataupun lewat media-media yang lain itu sosok-sosok ataupun tokoh-tokoh yang menonjol di PD Perjuangan. Salah satunya ini ya uh, Marwar Sirait. Seperti sebelumnya misalnya EPD Simbolon itu juga pindah, tapi tidak menjadi pembicaraan yang terlalu hangat gitu. Begitu juga Budiman juga sempat menjadi pembicaraan hangat, tapi saya lihat ini berbeda dengan ketika Marwar Sirait keluar dari PDI Perjuangan. Nah, saya tidak ingin berandai-andai ataupun ingin melihat kenapa sih Marwar Sirait keluar. Yang pastinya kita tidak tahu secara persis, tapi yang pasti yang tahu itu hanya Marwar Sirait dan apa namanya mungkin orang-orang dekatnya ataupun keluarga-keluarganya. Tapi yang saya ingin katakan, Bang, uh, kenapa Marwar Sirait ini bisa menjadi pembicaraan yang hangat ini? Yang pertama adalah karena memang sosok Marwar Sirait ini sama sebenarnya seperti Budiman Sujatmiko, dia meniti karir di partai politik ini memang berproses dari yang paling bawah sampai dia sampai ke tahap ini. Dan lingkungan dia sebagai memang lingkungan orang yang uh, sangat PDI dalam tanda kutip atau bapaknya bisa kita katakan almarhum bapaknya itu Sabang Sira itu merupakan generasi awal di DPD Perjuangan dan sempat menjadi sekretaris jenderal PD Perjuangan seperti itu. Sebelumnya kan di Parkindo gitu, di Partai Kristen Indonesia dan ketika ada fungsi partai politik yang diterapkan oleh Soeharto akhirnya Sabang Sirait itu uh, ke PDI. Waktu itu masih PDI bukan bukan PDI Perjuangan dan ini menurut saya yang menjadi titik ukur ataupun titik alasan faktor terbesar kenapa Marwar Sirait ini menjadi pembicaraan yang hangat karena memang notabene dia keluarganya sangat merah sekali dari awal sangat merah sekali dan dia sudah apa namanya doktrin ataupun ideologi partai itu sudah masuk ke dalam dirinya semenjak dari kecil sehingga ketika dia memutuskan untuk keluar ini memang menjadikan pertanyaan yang sangat besar sekali. Nah, fenomena ini
ataupun kejadian ini, keluarnya Marwah Sirait dari PDI Perjuangan ini, saya rasa memang ini menunjukkan bahwasanya ada eh, pelembagaan yang eh, agak rapuh sekarang di PDI Perjuangan. Ada beberapa eh, problem-problem internal itu yang tidak bisa diselesaikan di dalam, sehingga ini menimbulkan gejolak-gejolak yang akhirnya keluar dan muncul ke permukaan publik, sehingga ini dilihat oleh publik. Publik bisa menilai dan sah-sah saja menilai ada eh, kelembagaan ataupun ada problem-problem yang tidak selesai di internal. Dan yang pastinya problem ini soal eh, keputusan ataupun kebijakan dalam Pilpres 2024. Dan ini juga konteks yang bisa kita lihat kenapa pemberitaan ataupun perbincangan terkait Marwah Sirait ini melebihi dari yang lainnya, karena memang ada konteks Pilpres di sana, dan ada sosok Jokowi gitu yang memang dulu di PDI Perjuangan sangat hangat dengan PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan, tapi sekarang dianggap sudah, walaupun belum ada keputusan resmi, sudah dianggap jauh dengan PDI Perjuangan. Nah ini sebagai awalnya ini yang menarik untuk kita lihat, Bang Ija. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.